Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu ya, saya Bidan Nurul, saya bidan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi. Dengan Ibu Dewi. Baik Ibu, dengan datangnya Ibu di sini ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya ingin suntik TMPA. Oh baik Ibu, penyuntikan TMPA ya Ibu ya. Sebelumnya apa Ibu sudah pernah mendengar sedikit atau mengetahui apa itu penyuntikan TMPA? Belum. Baik Ibu, kalau belum di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya lebih dahulu ya Bu ya. Iya. Pengertian KB suntik TMPA yaitu KB suntik yang diberikan dengan dosis 150 mg ya Ibu ya, dengan cara penyuntikannya itu secara IM, dan itu disuntik melalui bokong yaitu atau pantat. Nah kemudian efektivitas KB sendiri yaitu efektivitas KB suntik TMPA yaitu memiliki efektivitas yang tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun atau 90-100% jika penyuntikan dilakukan secara benar ya Ibu ya, atau dengan sesuai dengan jadwal. Nah kemudian cara kerja KB suntik TMPA sendiri yaitu mencegah ovulasi, kemudian ada lendir serviks menjadi kental dan sedikit, kemudian membuat endometrium tipis dan atrofi sehingga kurang baik untuk implantasi. Kemudian juga mempengaruhi kecepatan transfer ovum oleh tuba falopi. Nah, kemudian di sini juga ada keuntungan memakai KB penyuntikan TMPA ya Ibu ya. Keuntungannya yaitu sangat efektif dan mempunyai efek pencegahan jangka panjang. Nah, terus juga hubungan suami istri Ibu juga tidak terganggu. Kemudian ada lagi tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius pada kesehatan pada jantung, kemudian tidak juga mengganggu produksi ASI Ibu. Nah, kemudian juga ada menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Nah, setelah di balik keuntungan ada juga kerugian ya Ibu ya, atau ya kekurangan. Nah, kekurangan penyuntikan KB TMPA ini yaitu pendarahan yang tidak teratur, kemudian pendarahan bercak atau aminor, dan juga adanya keterlambatan kembali subur itu sampai 1 tahun. Nah, kemudian juga berat badan relatif meningkat. Kemudian ada juga dapat menimbulkan kekeringan pada vagina Ibu. Kemudian juga bisa berjerawat dan juga mengalami sakit kepala. Nah, selanjutnya di sini ada indikasi KB suntik. Indikasi KB suntik TMPA sendiri yaitu usia reproduksi itu sudah kemudian sudah memiliki anak. Nah, ada juga menghendaki kontrasepsi jangka panjang, kemudian setelah melahirkan dan tidak menyusui. Ada lagi setelah abortus atau perokok, kemudian juga TBC, dan ada juga tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Nah, setelah itu ada juga kontraindikasi KB suntiknya Ibu. Kontraindikasinya yaitu wanita hamil atau dicurigai hamil, dan kemudian pendarahan per vaginam yang belum diketahui penyebabnya apa. Setelah itu tidak dapat menerima gangguan haid, terus menderita SEA mamae, kemudian DM disertai komplikasi, kemudian juga kanker pada traktus genitalia. Selanjutnya juga ada efek sampingnya. Efek samping KB suntik TMPA yaitu sakit kepala, kemudian depresi, ada juga kembung, kemudian meningkat atau menurunnya berat badan, dan pendarahan tidak teratur atau amenor. Dan kemudian yang terakhir ada tentang waktu mulai penggunaan kontrasepsi suntik TMPA ya Ibu ya. Itu setiap saat selama masa siklus, selama masih haid itu, dan
dan tidak hamil dipastikan tidak hamil ya Bu ya. Iya. Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Kemudian selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh selama penyuntikan sendiri tidak boleh bersenggama ya Ibu, tidak boleh bersenggama terlebih dahulu. Baik Ibu sudah selesai untuk konseling prasuntikan DMPA. Apakah Ibu ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya Bu ya, sedikit. Saya ingin menanyakan pengertian KB suntik DMPA itu apa Ibu? KB suntik yang diberikan 3 bulan sekali, kemudian diberikan atau disuntik di bokong sesarian. Ya, benar sekali Ibu, berarti Ibu sudah mengetahui atau sudah paham tentang apa yang sudah saya jelaskan ya Bu ya. Iya. Demikian konseling yang dapat saya berikan. Kalau misalnya Ibu ada perlu apa-apa, Ibu bisa datang ke sini lagi atau ke klinik terdekat ya Ibu ya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.